Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu lanjut absen dulu ya. Ya, Bu. Ulfa, Ada, Bu. Sadia, Ada, Bu. Faiza. Ada, Bu. Baik, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas konsep dasar ilmu ekonomi. Namun sebelum itu, adakah di antara kalian yang sudah tahu atau pernah belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Belum, Bu. Belum ya. Jadi ilmu ekonomi itu seringkali dikaitkan dengan uang. Akan tetapi uang ini hanya sedikit dari yang kita bahas. Kita bahas di ilmu Ekonomi. Tujuan kita belajar ilmu ekonomi ini adalah agar kalian tahu pengertian dari ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, serta tindakan ekonomi dan motif ekonomi. Saya harap kalian menyimak baik-baik materi yang akan saya sampaikan hari ini, karena nanti di akhir pertemuan saya akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian benar-benar menyimak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ini? Paham? Oke. Konsep dasar ilmu ekonomi. Istilah ekonomi ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos ini berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, oikonomia ini kita dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi mikro, yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi mikro ini adalah bagian dari ilmu yang membahas variabel-variabel ekonomi dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Contohnya itu harga, rumah tangga, dan perusahaan. Itu yang dibahas di ruang lingkup ekonomi mikro. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi makro ini adalah bagian ilmu ekonomi yang membahas variabel-variabel dengan ruang lingkup yang lebih besar. Ini kebalikan dari ilmu ekonomi mikro ya. Nah, contohnya itu inflasi. Ada yang tahu inflasi itu apa? Inflasi itu kenaikan harga. Nah, contoh lainnya adalah pendapatan nasional, pengangguran, dan kesempatan kerja. Paham ya? Selanjutnya di sini ada tindakan ekonomi. Menurut kalian, tindakan ekonomi itu seperti apa? Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Semisal kalian itu kehabisan pulsa, apa yang kalian lakukan? Membeli. Nah, membeli ini adalah termasuk tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh lainnya adalah ketika kalian membeli buku pelajaran. Nah, kalian harus dengan membeli ini kalian sudah melakukan tindakan ekonomi. Paham ya? Selanjutnya, tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua.
selalu dihadapkan pada beberapa permasalahan. Misalnya, ketika kalian itu pergi ke suatu tempat, terdapat beberapa jalan untuk mencapainya. Tentu kita akan memilih jalan yang lebih cepat dan aman, kan? Ya. Yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional. Nah, tindakan ekonomi irasional ini adalah tindakan ekonomi yang tidak dilandasi pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Contohnya, ketika kalian membeli pulsa di toko A dengan harga yang lebih murah, tapi jaraknya agak lebih jauh, murah 1.000, misalnya lebih murah 1.000, dan sedangkan di toko B kalian itu membeli murah yang harganya lebih mahal. Kemudian kalian membeli di toko A yang harganya lebih murah 1.000 itu. Sedangkan kalau kita pikir-pikir, dengan jarak yang lebih jauh, dengan harga yang lebih mahal itu, sama saja kalian itu membeli di toko yang lebih dekat jaraknya. Paham ya? Paham, Bu. Gimana paham, Mbak? Paham. Paham. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya lanjut ya. Motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Nah, motif ekonomi ini bisa datang dari dalam diri manusia sendiri dan datang dari luar diri manusia. Nah, motif yang datang dari dalam diri manusia ini disebut motif intrinsik, dari dalam. Sedangkan motif yang datang dari luar diri manusia itu disebut dengan motif ekstrinsik, di mana keinginan motif ekstrinsik ini adalah keinginan untuk memperoleh barang atau jasa karena dorongan orang lain. Contoh dari motif ekstrinsik. Nah, kalau motif intrinsik kan keinginan untuk memperoleh barang dan jasa karena kesadarannya sendiri, ya kan? Contohnya kalau kita merasa lapar, otomatis kita timbul untuk makan, ya kan? Kita sadar diri. Yang contoh yang motif ekstrinsik adalah di sini kan penjelasannya keinginan untuk memperoleh barang atau jasa karena dorongan orang lain. Contoh dari motif ekstrinsik ini adalah ketika Ulfa punya iPhone dan HP Sadia itu masih Samsung. Nah, si Ulfa ini mengajak Sadia untuk membeli iPhone, dan satu hari kemudian, beberapa hari kemudian Sadia ini membeli iPhone atas dasar dorongan dari Ulfa. Paham ya? Ya, Bu. Selanjutnya adalah motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi ini adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi dengan tidak memperhitungkan untung dan rugi. Selanjutnya di sini prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Contohnya itu ketika kalian membeli suatu barang, otomatis sebelum membelinya kalian itu menawar dengan harapan kalian itu bisa memperoleh harga yang lebih murah. Paham ya? Ya, Bu. Nah, penerapan prinsip ekonomi. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa apakah setiap kegiatan yang kalian lakukan itu menerapkan prinsip ekonomi? Nah, sadar atau tidaknya kalian itu sudah menerapkan prinsip ekonomi. Contohnya itu seperti yang tadi, ketika kalian membeli barang atau jasa, nah, kalian pasti membeli barang yang terbaik dengan harga yang lebih murah. Paham ya? Ya. Materi sudah selesai Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada, Bu. Silakan.
Mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Perlu kita ketahui bahwa ilmu ekonomi ini sangat penting buat kita agar kita tahu bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang ada. Ketika kalian belanja, kita harus tahu cara mengaturnya gimana. Dengan uang yang pas-pasan, kita harus tahu mana yang lebih penting untuk kita beli. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan memberikan pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya tidak lepas dari yang sudah saya jelaskan tadi. Yang bisa menjawab akan mendapatkan reward dari saya. Paham ya? Ya, Bu. Silakan ajukan tangan nanti yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, ada berapa pembagian ilmu ekonomi? Ya, silakan. Ada dua. Ada dua. Yang pertama, Ekonomi mikro, yang kedua. yang kedua ekonomi makro. Baik, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Faizah ya. Untuk pertanyaan kedua, tadi sudah saya jelaskan bahwa motif ekonomi itu ada dua. Yang pertama adalah motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan motif ekonomi intrinsik? Ya, Bu. Silakan, Pak. Motif intrinsik adalah motif ekonomi yang berasal dari dalam diri sendiri. Baik, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Baik, karena waktunya sudah mau habis, adakah yang bisa menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak ada ya? Baik, kalau seperti itu saya simpulkan. Jadi ilmu ekonomi itu sangat penting buat kita ya, agar kita tahu cara mengalokasikan sumber daya. Terus pembagian ilmu ekonomi itu ada dua tadi. Yang pertama ilmu ekonomi makro dan yang kedua ilmu ekonomi mikro. Baik, Ibu tutup. Sebelum saya tutup, silakan kalian buka SKS halaman 31. Kalian kerjakan kompetensi 1 nomor 1 sampai 5. Kalian kumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Terus kalian silakan pelajari untuk materi selanjutnya. Ya, Bu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Ya, benar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa